Yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Bersama-sama kita mau naikkan sembah dan syukur kita kepada Tuhan. Yes Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk segala kasih dan sayang-Mu Tuhan. Untuk segala kasih setiamu Tuhan yang Kau curahkan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu mendengar seruan hati kami Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu, yang jauh dariku. Yes Tuhan, ku panggil nama-Mu Yesus. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Mari Kau hadir di tempat ini Tuhan. Mari Kau lawat kami satu persatu Tuhan. Mari Engkau pulihkan setiap hati yang terluka. Engkau jamah mereka Tuhan yang mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau jawab setiap seruan hati kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya persilakan untuk memberikan salam kepada kanan kirinya dan ucapkan semangat puji Tuhan. Yes Tuhan, kita mau bersama-sama bernyanyi dan bersorak puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita pujikan dengan semangat. Nyanyi puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Raja bagiku kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Mari kita bersorak-sorai. Nyanyi puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya.
jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Kita percaya hidup di dalam Tuhan sangat enak, bukan? Amin. Amin. Kita mau katakan, Yesusku dahsyat, tak terbatas kuasamu, tak terbendung kuasamu Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Apapun yang terjadi, Dia Allah yang setia. Dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Sungguh Tuhan, kami mau hidup di dalam-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan berkuasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah, tak ada habis-habisnya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa, yang menang bersama Tuhan. Salutan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia. Kau setia Tuhanku, kami mau setia Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Yes Tuhan, sebab hanya bersama Tuhan kita dimampukan terus bergerak dalam firman-Nya sampai pada kemuliaan-Nya dinyatakan. Yes Tuhan, kita mau lebih lagi serukan bahwa Yesus kita dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Sekali lagi dengan sorak-sorai. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terhebat bagiku. Serukan bersama, Yesusku dahsyat. Amin. Yes, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Wow, kita semua boleh mengalami perjalanan bersama Tuhan. Amin. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika kami hidup di dalam-Mu Tuhan, banyak hal ajaib yang kita alami Tuhan. Banyak hal dahsyat Tuhan yang akan kami hadapi Tuhan. Namun satu hal pasti Tuhan, kami tahu tangan-Mu tak pernah melepaskan setiap langkah kami Tuhan. Tangan-Mu tak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Ketika kami tidak mengerti Tuhan, ketika kami tidak memahami Tuhan Yesus, yang kami tahu Tuhan, kami mau tetap bergerak dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau tetap berjalan dalam firman-Mu sebagai pelita, sebagai terang Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memahami semua yang Kau ingini Bapa
dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tapi kami mau percaya Tuhan, Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. yes Tuhan, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, mungkin kami terasa bagai sendirian Tuhan Yesus. belantara yang gelap. Kami merasa bingung, kami tidak tahu akan kemana Tuhan. seribu tanya, Tapi tanpa bertanya, kami mau tetap percaya Tuhan. jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Yes Tuhan, mungkin kami harus berpindah-pindah. Mungkin kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Ya Bapa, kami hanya bisa percaya rancangan-Mu penuh damai sejahtera Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tuhan yang mengatur keluar dan masuk kita. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Yes. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ya Tuhan, kami mau terus memahami firman Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Yes Tuhan, kami mau serahkan diri Tuhan Yesus. Jikalau ada ketakutan Tuhan, ada kekhawatiran, kami mau percaya Tuhan, Kau yang bawa kami terbang tinggi Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau bawa kami jatuh bahkan sampai tergeletak Tuhan. Oh ya Tuhan, jangan Bapa. Oh ya Bapa, ayah dalam sabar-Mu, berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami mau tetap percaya Kau selalu membawa kami terbang tinggi Tuhan Yesus. Kami percaya Di tengah segala gelombang yang kami alami Tuhan,
Kami tahu Engkau sedang memproses kami Tuhan. Engkau sedang membentuk kami Tuhan Yesus. Menjadi alat kebanggaan-Mu Tuhan Yesus. Alat kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai nama-Mu ditinggikan. Sampai nama-Mu dimuliakan oleh setiap bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Setiap mulut kan berseru bahwa hanya Engkau-lah Yesus Tuhan. Juru selamat dunia ini Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Mungkin kami tidak memahami. Tapi kami mau tetap percaya. Bahwa Engkau akan membawa kami menjadi pemenang Tuhan Yesus. Kami mau terus bergerak Bapa. Dalam tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Yes Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Benar Tuhan, ini kami Tuhan, umat-Mu yang telah Kau tetapkan Tuhan, yang telah Kau selamatkan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau bawa kami, Kau ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk belajar akan firman-Mu, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus bungkus keluarga kami yang hari ini tidak hadir bersama-sama atas kami Tuhan. Kau jagai mereka, Kau berikan kekuatan atas mereka Tuhan. Hampiri mereka dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa dulu sebelum sekolah minggu ya. Wes, kenceng sekali. Oke, mari kita berdoa. Yuk, pejamkan mata yuk. Kita bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan sekolah minggu Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang bekerja, tangan kuasa-Mu yang memimpin anak-anak kami Tuhan. Urapi dengan pengurapan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, supaya anak-anak kami ini bisa menangkap dan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan bungkus dengan darah kuasa-Mu, biarlah anak-anak kami ini tenang, anak-anak kami ini bisa menerimanya dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan, Kau sertai anak-anak kami ini Tuhan, sampai akhir nanti ibadah sekolah minggu di lantai 2 Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Baik,
Pagi hari ini kita mau belajar sedikit firman Tuhan. Kita mau bersama-sama mendalami apa dan maksud tujuan Tuhan atas hidup setiap kita, umat-umat yang ditetapkan Allah, yang sudah dipilih Allah, yang sudah dibawa Allah untuk sampai saat ini. Baik, pagi hari ini saya mau kasih judul untuk pesan firman Tuhan adalah dipulihkan untuk tujuan ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, kita mau buka firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Ya, saya sudah tulis di depan. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18, saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, surat 2 Korintus ini ditulis Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Latar belakangnya adalah jemaat yang di Korintus ini dikenal penuh dengan masalah Bapak Ibu, ya. Ada perpecahan, ada dosa dan iri hati. Pesan ini bukan untuk di kota Korintus ya. Kalau di kita jemaat kita sih luar biasa semua ya. Dan ini pesan ini juga kita tangkapnya adalah sisi positifnya Bapak Ibu ya. Paulus menulis ke jemaat Korintus dan menegaskan tentang ciptaan baru dan diutus Bapak Ibu ya. Jadi jemaat Korintus ini di bawah pengajaran Paulus, di bawah naungan Rasul Paulus untuk bertumbuh. Jadi di waktu zaman Paulus itu, Paulus menaungi jemaat di Korintus seperti Pak Edi yang sekarang menaungi di Semarang Barat begitu ya. Jadi Pak Edi mengajarkan kepada jemaat di Semarang Barat gitu ya untuk bertumbuh. Demikian juga Paulus ini mengajarkan jemaat di Korintus untuk bertumbuh tentang pengertian tentang ciptaan baru dan tentang diutus Bapak Ibu. Lanjut Mas. Paulus mengajarkan bagaimana tentang diselamatkan dan dipulihkan Bapak Ibu ya. Karena di jemaat di Korintus itu terjadi permasalahan yang ditangkap Paulus dan itu membutuhkan suatu sikap gitu ya. Paulus mengajarkan kepada jemaatnya. Dan pagi hari ini kita mau belajar sedikit bagaimana di kita di jemaat Semarang Barat ini mau belajar bagaimana kita tentang diselamatkan dan akan diutus. Dan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita diselamatkan dan dipulihkan Tuhan ya Bapak Ibu. Sebelum nantinya kita akan memahami bagaimana tujuan hidup kita di dalam Tuhan ya. Pertama-tama keselamatan dan pemulihan dimulai dengan identitas baru Bapak Ibu. Jemaat di Korintus diajarkan bagaimana identitas baru itu diberikan kepada setiap umat Tuhan, Bapak Ibu ya. Di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, ya, menjadi ciptaan baru adalah fokus pada jemaat Tuhan di Korintus waktu itu. Dan kita juga mau belajar Bapak Ibu, untuk menjadi ciptaan baru adalah fokus utama di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini dipulihkan untuk menjadi ciptaan baru. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu mengingat-ingat akan awal-awal di mana ada perubahan di dalam hidup saya, di mana kehidupan saya dari dulu yang tidak benar dibawa kepada kehidupan pengenalan Kristus begitu ya. Saya selalu suka mengingat-ingatnya. Karena di situ adalah hati saya itu terpaut kepada Tuhan. Dan di situ ada perubahan dalam hidup saya, di mana saya mendapat janji yang luar biasa. Di mana salah satunya adalah firman ini Bapak Ibu ya. Bahwa hidup saya adalah menjadi ciptaan baru. Memang latar belakang dari segala kehidupan saya adalah tidak benar gitu ya. Kehidupan saya mengalami permasalahan yang rumit dan itu membawa dalam
berbagai hal yang tidak benar gitu ya. Tentu kalau berbicara tentang tidak benar, banyak dosa, banyak pelanggaran yang saya lakukan. Tapi ketika Allah sedang membawa hidup saya, membawa ke dalam karya keselamatan, ayat ini menjadi salah satu yang membuat saya luar biasa bersuka cita Bapak Ibu. Saya benar-benar merasakan bagaimana Allah ini mengatur, mengontrol, dan menetapkan hidup saya ini menjadi ciptaan baru. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi ketika saya ada di dalam Kristus, saya ini menjadi ciptaan baru. Berarti ketika berkata tentang menjadi ciptaan baru, berarti benar-benar dirubah secara keseluruhan, ya Bapak Ibu ya. Secara keseluruhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti yang lama itu sudah tidak ada lagi, sudah dilupakan dan menjadi hal yang baru yang nantinya ini akan lebih luar biasa di bawah Tuhan, begitu Bapak Ibu ya. Jadi pemulihan atau keselamatan itu bukan hanya sekedar menambal Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar menambal saja. Ya, kalau menambal itu kan berkata tentang barang yang lama dan rusak terusan ditambal gitu ya. Itu menambal. Tapi keselamatan itu berkata tentang berubah atau transformasi Bapak Ibu ya. Dirubah atau dibentuk ulang gitu ya. Seperti penjunan pernah sering disampaikan di khotbah-khotbah oleh pembicara bahwa seorang pembuat tembikar atau keramik itu ketika keramiknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau terjadi kerusakan, tentu akan dirubah ulang lagi ya. Akan dicari masalahnya, umpamanya ada batu di dalam adonan tanah liatnya itu akan diambil batunya dan akan dirubah lagi karena ketika dibentuk diteruskan pasti akan bentuknya tidak beraturan gitu ya. Dan itulah yang benar terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan sedang mau memulihkan kita, ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, ya. Tuhan sedang memulihkan kembali, merubah kembali, bukan menambalnya Bapak Ibu, atau bukan hanya untuk membereskannya sedikit itu saja, tapi ya Tuhan memulihkan seluruhnya dalam hidup kita Bapak Ibu, ya. Seperti penjunan itu Bapak Ibu, seperti tanah liat yang dibentuk oleh seorang pembuat tembikar Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan merindukan hal itu. Jadi pemulihan dalam kehidupan kita tentang berkata tentang ciptaan baru adalah merubah semuanya dan dirubah kembali kepada yang lebih baik Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita menjadi anak-anak Allah. Setelah kita tahu bahwa kita ini dirubah atau mengalami transformasi di dalam kehidupan kita yang baru, kita akan menyandang yang namanya kita adalah anak-anak Allah Bapak Ibu. Kita menjadi predikat yang baru. Kita mempunyai stempel yang baru. Bukan lagi manusia lama kita, bukan orang yang hidup di dalam kehidupan lama kita, tapi kita mendapat stempel yang baru, yaitu anak-anak Allah Bapak Ibu. Kita buka di Yohanes 1 ayat 12 Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 12. Kita mau baca Bapak Ibu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya Bapak Ibu. Status kita berubah. Ya Bapak Ibu, kalau dulu waktu kehidupan lama saya adalah statusnya adalah hamba dosa. Dosa itu kehidupan yang pasti orang bilang itu pekerjaannya dan hasil daripada iblis ya, si jahat tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi stempel hidup saya adalah tentunya yang saya ikuti adalah iblis itu. Sesuatu yang jahat itu yang saya kerjakan. Ya. Tapi ketika saya menjadi lahir baru, ya Bapak Ibu, saya menjadi anak Allah. Stempel saya anak Allah. Karena saya sekarang adalah miliknya Allah Bapak Ibu. Status ketika kita sudah lahir baru adalah kita adalah anak-anak Allah Bapak Ibu. Tadi sore saya katakan ketika kita sudah terima Tuhan Yesus,
kita adalah warga kerajaan surga. Kalau di KTP sudah berbeda status kewarganegaraannya. Tapi ini status kita sebagai di hadapan Allah, kita adalah anak-anak Allah Bapak Ibu ya. Kita menjadi anak Allah. Kalau menjadi anak Allah berarti kita kan pasti dekat dengan Allah tentunya ya Bapak Ibu ya. Kita pasti bergaul erat dengan Allah kalau menjadi anak Allah. Seperti Sensen itu terus pasti hampir 80% hidupnya itu lebih dekat dengan Pak Edi dan Bu Ivon karena dia adalah anaknya Pak Edi dan Bu Ivon, ya kan? Kalau kita anak Allah, tentunya kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya. Kita minimal hampir seluruh hidup kita atau 80% yang lain untuk makan dan tidur gitu kan. Tidur itu berapa persen, tapi dalam tidur kita itu kan kita dalam hadirat Tuhan gitu kan. Jadi seluruh hidup kita kalau kita jadi anak Allah, kita adalah terhubung dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, kita bisa minta apapun dengan Allah, dengan Tuhan gitu ya. Status kita berbeda Bapak Ibu ya. Dulu kita untuk datang kepada Tuhan takut. Ya, ada orang yang datang kepada Tuhan kan merasa bersalah. Karena latar belakangnya masih belum paham bahwa statusnya itu anak Allah. Anak itu dengan mudah kita bisa datang kepada bapaknya. Sensen bisa dengan mudah minta uang, Pah minta uang saku gitu kan. Tapi Sensen belum tentu bisa datang kepada saya. Mau Po gitu kan, kalau manggil kami kan Po minta uang saku gitu kan, ya saya kasih tentunya, tapi kan pasti Sensen tahu bahwa Sensen ini, saya ini bukan papahnya Sensen gitu kan. Tapi kalau dengan Pak Edi, Sensen dengan mudah, Pah minta uang gitu kan. Demikian juga kita Bapak Ibu, kalau kita tahu tentang status ini, kita akan dengan mudah bahwa kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa leluasa dengan merdeka ya. Dengan hati yang tanpa ada rasa takut karena kita tahu bahwa kita anak Allah. Ada masalah, kita bisa datang kepada Tuhan, pada Allah kita. Ada sukacita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kemarin di doa pagi, Pak Oscar kalau nggak salah itu sampaikan ada ayat ada renungannya. Ya, orang selalu menganggap bahwa berkat Tuhan itu hanya tentang sesuatu yang membuat sukacita, gitu kan. Dia bilang gitu, bahwa ternyata dalam hal yang kita lihat secara manusia ini sesuatu yang tidak enak pun di situ ada rencana Tuhan dan berkat Tuhan. Dia bilang gitu. Jadi kita juga jangan takut untuk datang kepada Tuhan ketika kita juga sedang kondisi tidak enak. Dan kita juga harus jangan takut datang kepada Tuhan ketika hidup kita ini sedang sukacita. Ya. Ketika sedang berkelimpahan atau sedang hidup yang butuh apa aja tinggal gitu kan. Tinggal bilang, gitu kan, datang gitu. Ada rekening selalu penuh, ya kan. Makanan selalu tersedia. Kadang-kadang kita lupa untuk bersukacita atau kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Tapi ketika baru hidup susah gitu ya, makan aja harus nggak karu-karuan gitu ya. Hari ini nanti itu makan apa? Kalau orang kaya kan hari ini makan siapa, tapi kalau orang-orang susah kan hari ini makan apa itu sampai baru datang kepada Tuhan. Atau harus ada sakit penyakit atau kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini sangat-sangat berat baru kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama sadar bahwa kita ini anak Allah. Ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang suka maupun duka, gitu, dalam keadaan yang tentunya sesuai dengan kehendak Allah ini kita mau jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru Bapak Ibu. Ya. Kita dipulihkan yang pertama adalah tadi menjadi manusia baru, yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah, yang ketiga adalah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Di Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Allah merindukan pertama kita menjadi manusia baru, kita dirubah Allah. Allah yang merindukan hal itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah status kita adalah menjadi anak Allah. Yang ketiga adalah kita harus selalu mengenakan manusia baru kita Bapak Ibu. Kita harus meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru Bapak Ibu. Ini perlu kesadaran, ini perlu perjuangan Bapak Ibu. Ya, karena ini berhubungan dengan pribadi kita. Ini berhubungan tentang respon kita. Ini berhubungan dengan sikap kita Bapak Ibu. Apakah kita mau tetap ada di dalam manusia lama kita atau kita tetap ada mengenakan manusia baru kita. Pak Edi pernah buat ilustrasi yang luar biasa tentang beruang putih dan beruang hitam. Ada yang masih ingat? Ada ya. Jadi saya ingatkan sebentar. Jadi beruang putih dan beruang hitam ini bukan tentang pertarungan sesuatu yang tidak benar, tapi ini contoh saja. Beruang putih dan beruang hitam ini mempunyai kekuatan yang sama-sama kuat gitu ya. Nah, kekuatan ini tidak tertandingi semua. Nah, bagaimana caranya supaya salah satu beruang ini menang ketika beruang ini harus ditarungkan gitu kan. Hal yang paling mudah Pak Edi sampaikan dulu itu adalah jangan kasih makan salah satu beruang, supaya ketika beruang ini ketemu, yang satu itu udah gak punya tenaga apa-apa karena tidak makan. Ingat kan Bapak Ibu ilustrasi itu ya. Jadi demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu, kehidupan kita yang lama. Kita ada di dalam posisi manusia lama kita, manusia baru itu sama-sama berjuang ya untuk kita kembali kepada Tuhan ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat, di mana manusia baru itu semakin kuat adalah dengan cara memberi makan manusia baru kita Bapak Ibu. Kita harus memberi makan manusia baru kita sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan sekali-sekali beri kesempatan kepada manusia lama kita ini untuk mendapatkan kekuatannya lagi. Yaitu jangan diberi makan ya. Kita manusia baru supaya kuat adalah dengan membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Ini berkata tentang setiap hari, setiap waktu kita harus memberikan hidup kita dalam Tuhan Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bahkan di Alkitab sendiri Bapak Ibu, di Alkitab itu sangat jelas bahwa status manusia lama itu dibilangkan dan diganti manusia baru itu terjadi transformasi yang sangat luar biasa ya. Ini ada contoh Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nih. Abraham ketika namanya masih Abram ya kan. Itu berbicara tentang identitas pribadi Bapak Ibu. Artinya adalah Bapak yang agung. Bahwa dia mendapatkan sebutan itu karena dia mempunyai identitas pribadinya dia. Ya, bahwa Abram itu tentang seperti itu. Tapi ketika dia mendapatkan identitas baru yang berubah menjadi Abraham, dia lebih mendapat jangkauan yang lebih luas. Bukan hanya identitas pribadi dia sendiri, sebagai jabatan dia sebagai manusia dia, tapi dia mendapatkan sebuah panggilan kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika berubah menjadi Abraham, namanya menjadi Bapa banyak bangsa Bapak Ibu. Jadi ketika manusia lama Abram ini yang berkata tentang dirinya sendiri, berubah menjadi Bapa bangsa-bangsa yang berkata tentang jangkauan yang lebih luas. Bahwa sampai ada nyanyian sekolah minggu, anak Abraham mempunyai keliru ya Bapak Ibu.
Bapak Abraham mempunyai ya. Konsen juga ya ternyata, saya yang salah ternyata pada respon, puji Tuhan. Jadi Abraham ketika berubah identitas, ya, dia menjadi bapa atas segala bangsa. Jangkauannya lebih luas, tujuan hidupnya lebih luas Bapak Ibu. Sampai sekarang pun masih kita panggil Bapak Abraham. Bahkan di dalam doa-doa yang kita naikkan adalah Allah Abraham, Allah Iskak dan Allah Yakub itu masih diucapkan di mana-mana Bapak Ibu ya, di seluruh dunia. Itulah tujuan daripada merubah identitas Bapak Ibu. Yang kedua adalah Saulus menjadi Paulus. Saulus itu nama jabatan ketika dia menjadi warga Roma Bapak Ibu. Ketika dia masih menjabat sebagai petinggi begitu ya. Ya. Saulus itu berkata tentang status tinggi. Paulus itu berkata tentang hamba rendah hati untuk Injil. Artinya seperti itu Bapak Ibu ya. Saulus itu nama Ibrani dari kata Saul ya, atau artinya yang ditanya, diinginkan atau yang diminta, atau nama kerajaan gitu ya, nama pribadi. Tapi ketika Paulus itu berubah menjadi kata kecil atau rendah hati. Jadi dalam artian seperti itu, Paulus mengambil sikap bahwa dia adalah orang yang menjadi hamba. Sikap Paulus itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia mempunyai nama Saulus, bahwa dia itu seorang yang besar, seorang yang layak dihormati, seorang yang diagung-agungkan karena pekerjaannya waktu itu. Bahkan dia adalah salah satu orang yang ikut dalam penganiayaan dan perencanaan dalam penggagalan firman Tuhan atau penyampaian Injil waktu itu di zaman rasul-rasul. Tapi Allah memanggil dengan cara yang luar biasa Bapak Ibu. Dia merubah, di mana waktu itu dia seorang penghancur atau penghalang penyampaian pesan Tuhan, dirubah menjadi hamba yang setia. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab ini sebagian besar berisi tentang tulisan-tulisan daripada Paulus Bapak Ibu. Ya. Luar biasa Tuhan memakai hidup Paulus, di mana dari seorang penghancur menjadi seorang hamba yang luar biasa. Yang ketiga adalah Simon menjadi Petrus. Ya, Simon dalam arti sebenarnya adalah mendengar, tapi biasanya dipakai di dalam khotbah-khotbah. Simon itu berkata tentang ilalang, yaitu sikap dia yang mudah diombang-ambingkan, yang tidak punya pendirian. Tapi sebenarnya nama asli Simon di dalam arti aslinya adalah tentang mendengar, bahwa dia hanya sebagai pendengar. Dia bukan sebagai pelaku, Bapak Ibu. Tapi ketika dia dirubah identitasnya menjadi Petrus, dia menjadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, Simon menjadi batu penjuru, ya. Dia menjadi batu karang yang kuat, namanya menjadi luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi transformasi hidup, perubahan hidup dalam hidup kita ini harus kita responi Bapak Ibu. Harus kita sikapi dengan benar Bapak Ibu ya. Dulu kita yang tidak benar berubah menjadi benar karena kasih dan karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar hal itu Bapak Ibu ya. Keselamatan dan pemulihan datang dari Allah, bukan usaha kita Bapak Ibu ya. Pertama adalah keselamatan pemulihan dimulai dengan identitas baru, dan kita harus sadar juga bahwa keselamatan dan pemulihan datang dari Allah, bukan hasil usaha Bapak Ibu. Ya, di ayat 18a, dan semuanya itu dari Allah Bapak Ibu. Saya sering memahami ini, saya menangkapnya dengan luar biasa bahwa keselamatan dari Allah. Saya mengusahakan berbagai cara ya untuk saya keluar daripada kehidupan saya ini sia-sia Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan menjamah secara pribadi dalam hidup saya, ketika Tuhan hadir atas hidup saya, maka Tuhan yang membawa saya untuk pulih kembali Bapak Ibu. Jadi mari bersama-sama kita sadari hal ini Bapak Ibu. Ya, sebelum kita tahu ada rencana yang besar dalam hidup kita Bapak Ibu ya.
Keselamatan dan pemulihan kita bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, lanjut Mas. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma ini juga salah satu ayat yang luar biasa yang saya terima. Bukan karena hasil usaha saya atau perjuangan saya untuk saya bisa sampai saat ini, tapi karena Tuhan yang membawa saya, memimpin saya, mempertemukan saya dengan rekan-rekan yang luar biasa, hingga sampai saat ini saya bisa bertemu dengan rekan-rekan tim yang luar biasa di Semarang Barat ini. Ini suatu anugerah yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Karena rencana Tuhan yang luar biasa. Di Titus 3 ayat 5 juga berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian dan kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Karena bukan perbuatan baik kita. Karena saya baik maka saya layak untuk diselamatkan, atau karena saya ini orang alim maka saya diselamatkan gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan terlebih yang luar biasa adalah di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hidup kita Bapak Ibu direncanakan Tuhan dengan luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ketika hidup kita masih dalam kondisi yang berdosa itu, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar terhadap kita. Ya. Bahkan Tuhan sudah berkata di dalam rahim ibu kita itu sebenarnya kita sudah dibentuk oleh Tuhan. Kita sudah direncanakan bahwa nantinya hidup kita seperti apa Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam hal keselamatan pun Tuhan sudah merencanakan hidup kita Bapak Ibu. Ya, seperti apa jalan kita, melenceng seperti apapun jalan kita, serong seperti apapun jalan kita, tapi ketika sudah Tuhan rencanakan, maka kita akan kembali Bapak Ibu. Kita pasti akan dibawanya kepada jalurnya yang benar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pasti tahu, di sini ada yang nggak bisa berenang, ada enggak yang nggak bisa berenang? Siapa? Orang tepi laut nggak bisa berenang. Pak Edi bisa berenang Pak Edi? Orang pinggir laut semua loh ini nggak bisa berenang ya kan? Gaya dada ya, kalau masuk langsung dada. Orang yang tidak bisa berenang Bapak Ibu, ketika sudah tenggelam loh Bapak Ibu. Dikotbahi dengan cara apapun Bu. Diceritain tentang renang itu tangannya gerak sini, kakinya gerak-gerak, itu nggak mempan Bapak Ibu. Pasti tenggelam. Diteriaki dengan pakai toa setiap hari, ya kan? Nggak mempan. Ayo kamu udah tenggelam, ya sudah. Tinggal minum yang sebanyak-banyaknya, ya kembung pokoknya gitu kan. Karena kalau nggak bisa berenang, pasti minum air. Sehebat apapun orang kalau tenggelam itu minum air ya. Jadi dengan cara apapun kalau orang sudah tenggelam, sudah nggak bisa berenang, itu nggak akan bisa kecuali ada orang yang turun jebur, ya kan? Ngasih pelampung dan diangkat. Itu solusinya cuma itu aja Bapak Ibu. Ya. Demikian juga kita, ketika kita sudah hidup dalam tidak benar, ya, hidup kita sudah hancur-hancuran, diteriaki dengan cara apapun, ya kan? Apalagi orang yang sudah jatuh cinta, ya kan? Salah dalam jalurnya, sudah jatuh cinta, itu paling susah diteriakin. Ngoceh sampai berbusa-busa, pendeta 10 gitu ya. Bahkan pendeta dari luar negeri, ya kan, pernah kenal Susah Dating. Susah Dating itu dia punya minyak urapan yang didoakan setiap hari. Kalau dia doa itu minyak urapannya itu hanya diginikan gitu, orang jahat rebah semua. Mungkin ya kalau orang baru jatuh cinta, ya namanya jatuh cinta itu kan tenggelam dalam cinta ya, yang dibilangin aja susahnya itu luar biasa. Mungkin orang yang pendeta luar negeri yang hebat pun menasihati, nggak mempan Bapak Ibu. Kecuali ada orang yang narik, ayo sini kita berdoa. Dibawa lagi kepada Tuhan. Ditarik daripada kehidupan dia. Hal-hal yang tidak benar dalam hidup dia ini, ayo singkirkan.
pasti baru bisa Bapak Ibu. Demikian juga orang yang tenggelam tadi, ketika harus sudah mulai hap gitu, udah minum air 1 liter, harus ditolong gitu ya. Demikian juga orang yang berdosa Bapak Ibu. Ya, orang berdosa seperti itu. Dengan apapun, kalau orang yang udah tenggelam dalam dosa ini, solusinya adalah ada orang yang datang mengangkatnya lagi. Ya. Kehidupan kita juga seperti itu. Kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita punya Allah yang luar biasa. Itulah Tuhan kita yang punya anugerah, yaitu keselamatan. Dia rela menjadi manusia, seperti manusia, bahkan dia merelakan yang namanya hak dia sebagai Allah yang sempurna itu untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Ya. Untuk membuat manusia ini bisa diselamatkan Bapak Ibu. Di kuliah kami dengan Pak Edi, ketika membahas tentang ini, kok bisa manusia Allah jadi manusia? Ini sangat rame Bapak Ibu. Ini tentang berbicara tentang Tritunggal, rame sekali pokoknya. Ini asik sekali. Orang punya pemahaman berbeda-beda. Kok bisa gitu? Ya bisa. Allah itu bisa jadi apapun juga. Itu pemahaman. Juga bahkan Allah bisa menjadi manusia untuk menolong kita manusia ini kembali kepada Allah. Karena apa? Manusia atau orang yang sudah jatuh dalam dosa ini hanya butuh orang yang datang kepadanya untuk menolongnya. Seperti kita ini, kita hidup dalam dosa ini harus butuh Tuhan sendiri yang harus turun untuk menjadi penolong kita Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa hidup kita ini diselamatkan Tuhan. Hidup kita ini menjadi identitas baru. Nah, sekarang kita mau belajar juga sedikit. Saya cepat aja Bapak Ibu ya. Apa tujuan ilahi yang harus kita kerjakan setelah kita diselamatkan dan dipulihkan? Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Apa tujuan ilahi yang Tuhan mau taruhkan dalam hati kita, dan apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita adalah sudah diselamatkan Bapak Ibu. Karena Allah menyelamatkan kita hanya bukan berhenti sampai kepada titik akan keselamatan. Ya. Saya pernah juga mendoakan orang, nenek saya itu, saya doakan, waktu itu masih dari latar belakang lain, saya doakan besoknya meninggal. Gitu ya. Karena nenek saya ini punya ilmu-ilmu, jadi nggak bisa meninggal lama sekali. Gitu ya. Dan kita datang sama istri ke rumah, ke desa gitu, kita doa. Kita doakan hari ini gitu ya. Nah itu kita pulang. Besoknya sudah panggil Tuhan. Ternyata harus butuh yang namanya pengenalan akan Allah. Itulah keselamatan hanya berhenti di situ gitu ya. Tapi kalau kita masih hidup, kita setiap hari masih beraktivitas, yang bekerja, yang sekolah ya kan, yang menjadi ibu rumah tangga bisa belanja sayur dengan depan penjual sayur ya kan, yang Pak RT jadi Pak RT ya kan, yang hari ini ngawal warganya jalan sehat gitu kan, mengerjakan, kita masih hidup Bapak Ibu. Kita masih beraktivitas. Di sini masih hidup semua kan Bapak Ibu ya? Amin lah. Ya pastilah, masa sampai sini nggak hidup ya bahaya tuh. Nanti kayak film Cina ya Bapak Ibu ya, kayak vampir ya. Kita masih hidup Bapak Ibu. Berarti ada rencana atau ada tujuan yang harus dikerjakan. Kita tahu bahwa kita diselamatkan dan kita masih hidup. Allah mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ya, kita dipulihkan dan diselamatkan untuk mengenal dan memuliakan Allah Bapak Ibu. Ya. Dalam bahasa Ibrani, mengenal adalah yada. Artinya adalah pengalaman yang mendalam, bukan sekedar info atau katanya. Jadi Tuhan merindukan kita itu mengenal. Ya. Mengenal itu pengalaman yang mendalam. Saya dengan istri saya itu sudah mengenal karena ya karena pengenalan yang mendalam itu tadi. Pak Edi dengan Bu Ivon pasti begitu. Yang suami istri pasti mengenal dan yang lebih mendalam. Bukan sekedar info, ya. Enggak, tentu kan berbeda kalau katanya ini gitu kan. Tapi pengenalan itu bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mengenal Tuhan itu bukan, oh katanya Tuhan itu hebat loh, kan. Tapi tidak pernah mengalami,
atau tidak pernah ada di dalam posisi itu kan aneh gitu ya. Bagaimana kita bisa ngomong atau bersaksi bahwa Tuhan itu hebat kalau kita tidak mengalaminya? Kalau hanya katanya Pak Edi atau katanya Pak At, Tuhan itu hebat, ya kan aneh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan merindukan kita itu mengalami sendiri, melihat sendiri karya Tuhan seperti apa. Kita mengenalnya secara sendiri bahwa kita ini Tuhan merindukan kita ini ada di dalam pengenalan yang dalam gitu Bapak Ibu ya. Secara pribadi Bapak Ibu ya. Mengenal Allah bukan hanya cuma tahu pengetahuan saja, tetapi hubungan pribadi yang hidup Bapak Ibu ya. Pengenalan Allah bisa ada dalam hubungan pribadi melalui doa, firman dan ketaatan. Di Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita mengenal dalam bahwa ada Tuhan, ada Allah yang tanpa batas, ada Allah yang luar biasa secara pribadi Bapak Ibu. Ya, bukan info dari pendeta atau info dari YouTube, info dari siapa gitu, bukan, tapi kita mengenal secara pribadi Bapak Ibu. Bahkan ketika kita mengenal secara pribadi dengan Allah, kita bisa menyebut Allah atau Tuhan kita dengan ya Aba ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi dengan pengenalan yang erat dengan Allah, kita bisa menyebut Allah kita dengan Aba ya Bapa, bukan hanya dengan kata orang Bapak Ibu. Dan memuliakan Allah sendiri adalah hidup kita memancarkan siapa Allah itu Bapak Ibu. Ya. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi setiap kita kan sudah terbiasa sekali dengan makan dan minum ya. Kata-kata makan dan minum itu kata-kata yang sangat familiar sekali di dalam banyak hal. Bahkan ulang tahun pun diucapannya, ayo kapan-kapan makan-makannya dan minum-minumnya. Kalau saya selalu katakan makan-makan dan minum. Kalau makan-makan tok serten Bapak Ibu. Ya, kita naik ulang tahun tak ucapin gitu sama teman-teman yang biasa maksudnya. Kalau orang-orang yang serius saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati gitu aja. Kalau yang sama Pak Edi, ayo kita makan-makan dan minum gitu kan, karena deket ya kan. Tapi kalau sama yang Pak Oscar masa bilang, Pak Oscar selamat ulang tahun, ayo kita makan-makan dan minum, ya lucu ya, nggak sopan. Ya. Tapi kita tahu bahwa kata-kata kata makan dan minum itu sangat biasa. Anak kecil yang sudah bisa ngomong pun pasti bisa makan gitu kan, mimi gitu, minum. Itu kata-kata yang familiar sekali. Dan Tuhan merindukan kita memuliakan Dia di dalam hal yang sudah familiar dalam hidup kita. Semua hidup kita berarti Bapak Ibu ya. Hal yang simpel-simpel kita bisa kerjakan. Bahkan hal yang lain pun Tuhan rindukan kita memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tentang hal makan dan minum kita Tuhan rindukan kita untuk memuliakan Dia. Bahkan hal yang lain pun kita pasti Tuhan rindukan juga untuk hal memuliakan Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi tujuan ilahi yang pertama adalah dipulihkan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bisa memanggilnya sebagai Aba ya Bapa dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala waktu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang kedua adalah dipulihkan untuk menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipulih di Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Diselamatkan adalah menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Ya. Hidup adalah proses Bapak Ibu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Waktu demi waktu yang kita lalui adalah sebuah proses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu ya. Hidup kita memang seperti ini sekarang, tetapi di belakang kita mempunyai bayangan Kristus. Orang yang di belakang kita ini adalah pribadi yang besar. Tuhan adalah Allah yang besar yang di belakang kita Bapak Ibu. Di gambar ini walaupun itu cuma si Oyen, ya, tapi di cerminnya ini adalah singa yang besar Bapak Ibu. Ya. Mungkin
Sekarang kita adalah hanya Pak RT, tapi sebenarnya di belakang kita itu ada raja yang besar. Pak Edi sekali suruh nyeremin Bapak Ibu. Siapa tahu di belakangnya seorang raja yang besar ya. Tapi memang hidup kita seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ini sudah menjadi miliknya Kristus. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus Bapak. Hidup kita adalah cerminan Kristus Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan berkata jelas. Ya. Kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya yaitu Kristus Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita lewati proses itu supaya kita menjadi semakin sempurna di dalam Kristus. Yang ketiga ada dipulihkan untuk membawa orang lain kepada Kristus. Inilah hal yang harus kita sering perhatikan bahwa hidup kita bukan berhenti sampai di sini. Keselamatan itu bukan berhenti sampai di kita sendiri Bapak Ibu. Tapi keselamatan harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan keselamatan Bapak Ibu. Ya. Banyak misionaris melakukan hal-hal yang di luar kapasitas mereka. Mereka mengerjakan hal-hal di luar daripada keterbatasan tubuh mereka karena ada orang yang merindukan, ada orang yang merindu-rindukan akan kabar baik Bapak Ibu ya. Saya sering membaca kesaksian-kesaksian pada penginjil-penginjil masa lalu gitu ya. Ada seorang penginjil Inggris gitu yang ke Afrika gitu. Dia berangkat ke sana bersama istrinya, dia berangkat ke sebuah daratan gitu. Nah, di sana dia datang kepada penduduk lokal gitu kan. Tapi ternyata ditolak. Tapi ada satu, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, ada seorang anak penjual telur gitu ya. Yang anak ini mau mendengarkan apa yang dikatakan ya, penginjil ini gitu ya. Nah, berjalannya waktu penginjil ini hanya dengan anak ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anak ini diajar. Sampai akhirnya penginjil ini punya anak juga gitu kan. Tapi karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung, istri dan anaknya meninggal. Dari sinilah penginjil ini mengalami kepahitan yang luar biasa. Mengalami pahit hati. Kenapa saya mengerjakan pelayananmu tapi saya menghadapi tantangan yang sangat berat ini. Akhirnya penginjil ini kembali lagi ke Inggris. Dia di sana dengan desperate, dia mengalami masalah gitu. Dia sudah tidak lagi mengambil bagian di dalam pelayanan penginjilan atau pelayanan dalam sebuah gereja. Waktu berjalan hingga suatu saat ada konferensi besar hamba Tuhan di Inggris, di London gitu kan. Di situ datang hamba Tuhan dari Afrika, salah satu hamba Tuhan di Afrika datang, dia datang ke Inggris gitu ya. Dan hamba Tuhan ini bersaksi gitu ya, bahwa dulu gitu kan, dia cerita di waktu saya masih muda, saya ada hamba Tuhan dari Inggris datang ke daerah kami gitu kan. Ternyata yang kesaksian ini adalah si penjual telur itu Bapak Ibu. Si penjual telur ini ternyata sekarang jadi hamba Tuhan. Dan satu desa ini mengalami pengenalan akan Tuhan yang luar biasa karena anak ini Bapak Ibu. Karena penjual telur ini yang diajar oleh penginjil yang dari Inggris tadi. Nah karena dia datang konferensi ke London itu, dia kesaksian beberapa hamba Tuhan. Akhirnya ada yang bilang gitu, oh ini kelihatannya pekerjaannya sama si yang itu gitu kan. Nah akhirnya dicari orang yang ini. Orang yang dulu membawakan penginjilan ke Afrika itu. Ternyata benar Bapak Ibu, bahwa betapa apa yang dikerjakan, apa yang telah dilakukan si pendeta yang dulu mengambil bagian dalam penginjilan di Afrika ini tidak pernah sia-sia. Walaupun hanya satu orang penjual telur atau anak penjual telur saja yang menerima Tuhan, tapi Allah bekerja dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu. Dari situ Bapak Ibu, penginjil ini yang pernah datang ke Afrika ini bertobat. Bahwa Tuhan bukan melihat tentang apa yang kita kerjakan saat ini Bapak Ibu. Besar apa kecil itu bukan urusan apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan mempunyai rencana yang besar atas hidup kita Bapak Ibu. Ya. Karena
Pekerjaan Tuhan itu adalah bukan pola pikir manusia, Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan itu berkata tentang rencana Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama pahami itu bahwa hidup kita ini jangan berhenti sampai sekarang. Keselamatan itu jangan berhenti di dalam hidup kita pribadi, Bapak Ibu, ya. Tapi mari kita bersama-sama. Kita membagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Bahkan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, tetangga kita, teman-teman kerja kita, siapapun yang kita temui. Bukan dengan cara yang ekstrim, bahwa kalau kamu tidak terima Yesus masuk neraka gitu. Dulu pernah seperti itu Bapak Ibu kita kerjakan. Kita berani, tapi kalau sekarang kita kerjakan seperti itu Bapak Ibu, kita kena pasalnya Bapak Ibu. Kita bisa masuk penjara. Tapi kita bisa memberikan hidup kita Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan apa yang ada di dalam hidup kita secara pribadi ini Bapak Ibu ya. Bahwa kita ini punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang besar ya. Kita buka yang terakhir Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya lomati yang keduanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya Bapak Ibu. Makna singkat dari ayat ini adalah Yerusalem berkata tentang lingkungan terdekat kita Bapak Ibu ya. Keluarga kita, orang-orang yang kita kasih. Yudea berkata tentang area yang lebih luas. Tetangga, teman, rekan-rekan kerja kita. Samaria itu orang yang berbeda keyakinan atau orang yang sekeliling kita yang berbeda dengan kita. Ujung bumi adalah tentang misi global, Bapak Ibu. Kita bisa mendoakan hal itu, Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu bersama-sama. Ya, Bapak Ibu tentu tahu di gunung itu, Bapak Ibu, di mata air itu tidak ada namanya jentik, Bapak Ibu. Jentik nyamuk itu loh, Bapak Ibu. Kalau di Dempel itu Bu Ivon itu sampai pelihara ikan gobi ya Bu ya. Yang dibagikan keluarga ada ikannya itu ya Bu ya. Untuk makan jentik-jentik katanya. Itu karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena airnya tidak mengalir, makanya nyamuk itu dengan mudah berkembang biak di situ. Hal-hal yang tidak benar berkembang biak di situ. Kalau di gunung, rumah saya itu gunung Bapak Ibu. Nggak ada namanya nyamuk. Ya, karena airnya ngalir semua. Airnya itu hilang terus langsung ke bawah. Yang kena genangan ya akhirnya Semarang. Di Bandungan, Ungaran itu ya nggak ada nyamuk Bapak Ibu. Ya, saya sering naik ke daerah sini atas belakang sini itu ada air terjun Cisepit itu, nggak ada nyamuk di situ. Padahal ya di hutan nggak ada nyamuk. Karena airnya ngalir, nggak mungkin itu nyamuk itu bisa berkembang biak di situ, ya kan? Karena air mengalir. Ya. Tapi kalau airnya tergenang, nyamuk pasti, wah di tempatnya Pak Edi, luar biasa itu kadang-kadang LG musim nyamuk, itu kita ikut nyumbang itu makanan kepada mereka itu. Kadang apalagi nyamuk yang ditebar itu yang untuk namanya nyamuk apa itu? Itu sakitnya minta ampun itu kalau gigit. Yang untuk nyamuk yang apa Pak Edi? Bulbasi ya. Nah nyamuk itulah gitu, itu sakit sekali kalau gigit ternyata. Pernah kampung saya itu ditebari nyamuk itu, wah nyamuknya banyak Bapak Ibu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ya, jadi air yang mengalir itu tidak ada hal-hal yang tidak benar di situ Bapak Ibu. Ya, mari kita gunakan hidup kita seperti air yang mengalir. Ya, kita berikan kepada orang-orang yang lain untuk bisa merasakan akan kesegaran dalam hidup mereka Bapak Ibu ya. Ya. Air yang mengalir dan hidup kita pun akhirnya bersih Bapak Ibu. Ya. Hidup kita tidak ada masalah karena kita bisa memberikan sukacita kepada orang lain. Kita memberikan penghiburan kepada orang lain. Kita bisa memberikan doa kepada orang lain. Ya. Hidup kita akan merasa lebih luar biasa Bapak Ibu. Mari libatkan diri kita. Mari kita bersama-sama di dalam gereja Tuhan di tempat ini untuk saling memperhatikan, saling menjadi alat Tuhan supaya berkat Tuhan dan keselamatan itu tidak hanya berhenti di hidup kita sendiri Bapak Ibu. Supaya keselamatan itu diterima kepada mereka yang menanti-nantikan kabar baik Bapak Ibu. Mereka yang merindu-rindukan
akan kebenaran dalam hidup mereka. Mereka yang merindu-rindukan akan damai sejahtera atas hidup mereka, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Kau telah tetapkan kami. Kau ingatkan kami bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami adalah sudah Kau tetapkan dari semula. Dan terlebih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah datang untuk menolong kami Tuhan. Karena Engkau punya maksud dan tujuan yang luar biasa Tuhan. Supaya kami ini menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dari semua ini Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-Mu, menyalurkan berkat-Mu, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Bahwa keselamatan bukan hanya berhenti pada hidup kita sendiri Tuhan. Tapi keselamatan biarlah itu diterima oleh siapapun yang merindu-rindukan akan kabar sukacita ini. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Urapi kami, jagai kami. Biarlah kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Biarlah semangat ini tetap ada dalam kehidupan kami di jemaat-Mu Tuhan. Menyampaikan pesan Injil ini menjadi gaya hidup atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih Pak At untuk penyampaian firman-Nya. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan berkat yang telah Tuhan sediakan. Kita mau berikan dengan sukacita persembahan mingguan persepuluhan diakonia. Boleh dipersiapkan. Oke, sebelumnya mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Bapak untuk perkenanan-Mu, untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang boleh kami terima Tuhan. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh Kudus-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus yang boleh terus memampukan kami Tuhan Yesus. Bawa kami Bapak untuk terus memiliki hubungan yang intim Bapak dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengalami pembaharuan pribadi Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus dimanapun Kau tempatkan kami Bapak, di sekolah kami, di perkuliahan, di kampus kami, organisasi-organisasi yang kami ikuti Tuhan, di tempat kerja kami Tuhan, di kantor, di bidang entrepreneurship, apapun itu Tuhan, ketika kami membuat satu menu Tuhan Yesus untuk kami perdagangkan, kami jual Tuhan Yesus, Bapak, setiap orang yang kami temui Tuhan Yesus, kami boleh berani menyatakan bahwa Engkaulah Yesus yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap campur tangan-Mu Tuhan, untuk setiap kelimpahan demi kelimpahan yang Kau anugerahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan, Pak At, yang boleh Kau pakai Bapa untuk menyatakan firman-Mu Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan Yesus, lebih dan lebih lagi Tuhan Kau nyatakan kerinduan-Mu Tuhan Yesus atas Pak At dan juga keluarga Tuhan Yesus. Kau pakai Pak At dan keluarga Tuhan Yesus untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Engkau sediakan apa yang diperlukan Tuhan, kecukupan Tuhan Yesus, kelimpahan itu yang boleh dialami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, hati yang terus dengar-dengaran akan kerinduan-Mu Bapa itu yang boleh dimiliki Pak At, Bu Odit, Nathan dan Nelo Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami memberikan persembahan kami Tuhan Yesus, ucapan syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Engkau nyatakan atas kami Tuhan. Persembahan mingguan, persepuluhan, diakonia, persembahan syukur lainnya Tuhan Yesus, kami mau serahkan Bapa dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh Asyar boleh memberikan kantong kolektornya. Kita mau sambut dengan pujian Yesus Ku Dahsyat. Yang sudah memberikan persembahan saya undang bangkit berdiri. Curahkan berkat yang melimpah.
Katakan bersama, Yesusku dahsyat. Yes, Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu dan firman-Mu yang boleh kami dapatkan Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pagi ini, kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji Mari kita mau lebih lagi nyatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pagi siang hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Firman sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Jadikan setiap kami hamba-hamba yang setia boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Firman pagi hari ini meneguhkan bagi setiap kami. Untuk kami meninggalkan atas dosa-dosa yang mungkin saat ini masih kami hadapi Tuhan. Kami mau tinggalkan kehidupan lama kami Tuhan. Kami memasuki kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas Pak Mas'ad yang boleh menyampaikan firman pada pagi hari ini. Diberkati keluarganya, diberkati usahanya, diberkati apapun yang dikerjakannya hari-hari ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pernyataan-Mu sepanjang ibadah pagi ini. Saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai kami Tuhan. Buat apapun yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan untuk dirimu, keluargamu, pekerjaanmu, dan masa depan. Dan biarlah masa depanmu ada di tangan Tuhan.
memberkati engkau dari detik ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang percaya berkata, amin.